Bab 3671-3675. Ketika pikirannya jatuh, Mu Yun mengambil pedangnya dan membunuhnya. Pedang itu menembus kehampaan. Saat pedang itu keluar, pedang Qi mengaum pada pedang Dewa Tianyin. Berkat 4 penempaan tubuh pedang meningkatkan kekuatan pedang Mu Yun Qi beberapa kali lipat. Berkat kekuatan dari pakaian Dewa Kuning Pucat membuat kekuatan serangan Mu Yun lebih tinggi pada saat ini. 200 juta kekuatan ledakan. Itu adalah kekuatan yang terkumpul di tubuh Mu Yun. Namun, dengan berkah dari pakaian Dewa Kuning dan 4 penempaan tubuh pedang, kekuatan ledakannya menjadi 2 kali lipat. 600 juta daya ledak Juni. Dengan satu pedang, retakan mengerikan muncul di kehampaan. Seing as watchut, Tian Ke felt the smell of terror. How could she be chareless? At the moment, Tian Ke's mouth was full of words. With a wave of her palm, a shield appeared in front of her. The shield is wide at the top and narrow at the bottom, showing a crystal appearance. It expands rapidly and resists in front of Tian Ke. But the next moment, the sword came. Boom! The violent roar sounded at this moment. Tian Ke's body retreated at this moment. Although the sword didn't break the shield, the powerful power made Tian Ke's body go backward at the moment. At this moment, Tian Ke's face was slightly white and her blood was rolling in her body. At this moment, Mu Yun kills again. The sword breaks the sky. Pedang kedua keluar lagi. Tubuh pedang ilahi Tianyin melepaskan cahaya yang kuat pada saat ini dan membombardir secara langsung. Kekuatan teror dilepaskan pada saat ini, dan cahaya kuat terus menyebar. Pada saat ini, roh pedang berkembang, seolah langit dan bumi terkoyak. Selanjutnya, Mu Yun, yang mencapai level 4 kelas, menunjukkan 6 orang kembali ke metode pedang ilahi, dan kekuatannya meningkat beberapa kali. Kekuatan ledakan seperti itu tidak sebanding dengan saat pelepasan 3 produk Tuhan. Raungannya, pada saat ini, membuat orang merasa sangat kuat. Pada saat ini, Tian Ke menggantungkan perisainya di depannya untuk melawan roh pedang Mu Yun, sementara tangannya langsung tersegel dan sebuah cahaya meledak. Boom! Suara ledakan terdengar saat ini. Tanda itu memadat menjadi badai dan meraung. Pada saat ini, perisai menahan pedang Qi Mu Yun, dan angin serta ombak menyapu ke arah Mu Yun. Ayah, hati-hati, kata Mu Yuyan saat ini. Aku tahu, Mu Yun saat ini, telapak tangannya menggenggam. Dewa petir hijau Yuan Jue. Di Kekaisaran Donghua, Mu Yun telah menerima formula dunia ini dari Raja Dongling, tapi dia tidak pernah berhenti berlatih. The Green Thunder God Yuan formula urges the power of God Thunder, condenses the thunder power, gathers the thunder bats, and releases them in an instant. The explosive power is amazing. Boom! The violent roar sounded at this moment. A thunder bat swept out and detonated at this moment. At this moment, the wind and waves were completely destroyed. At this moment, the sword Qi swept over the shield and burst into a dull sound. Tian Ke's face turned white, her body regressed, and a mouthful of blood finally cold and help spitting out at the moment. Then Tian Ke roared at the moment. The explosive power of 500 million Jun is not Mu Yun's opponent. It's pretty damn. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telingaku. Mu Yun muncul di sisi Tian Ke dan tersenyum. Pedang Tianyin menembus dada Tian Ke saat ini. Ini sudah berakhir. Sebuah kata ringan jatuh. Pada saat ini, pedang panjang itu berputar dan nafas Tian Ke berangsur-angsur berkurang. Tubuh dan jiwa benar-benar runtuh di bawah kekuatan penghancur pedang Dewa Tianyin. Pada saat ini, Feng, putra surga, yang ditekan oleh Suanying dan Ye Duming, menjadi pucat. Apa yang sedang terjadi? Tian Ke sudah mati, dibunuh, oleh Mu Yun, dan yang sama terkejutnya adalah malam sendirian dan elang Suan. Mu Yun, yang telah mencapai kelas 4, hampir mengalami perubahan yang mengguncang bumi. At the moment, Mu Yun looked at them and sighed with a smile, "Can you kill this guy?" When they heard the speech, they reacted immediately at the moment. Now is not the time to relax their guard. A pang was thrown directly, and the explosion sounded at the moment. Dong! Between the dual sounds, the two bodies were attacking Tian Zifeng at the moment, so that Tian Zifeng could only be on guard at the moment. But suddenly, a figure appeared behind the Emperor Maple and passed through with a sword. The body of Tianzi Maple was suddenly stiff, and the breath in his body collapsed. Mu Yun, you,
At the moment, the son of Heaven Feng was annoyed. If he had known this, he should have killed Tese Triguis directly. At this moment, a great war is over. On the surface of Mu Yun's body, the pale yellow divine clothes also dissipated gradually. He was dressed in ink and his face was slightly pale. Mu Yuyan hurried to see her father at the moment and sighed painfully. Is your father alright? It's so powerful, the 4th level of the world leader and the 6th level of the world leader. He heard from Sifu that the higher the level, the more difficult it is to kill by leaps and bounds. Hearing this, Mu Yun sighed with a smile, that is not an ordinary person. Pada saat ini, Mu Yuyan buru-buru mengeluarkan botol giok, menuangkan pil, menyerahkannya kepada Mu Yun, dan berkata, Ayah, ini adalah pil 6 produk dunia, pil Hui Tianyuan, yang dapat membantu Anda memulihkan kekuatan dunia Anda dengan cepat, kekuatan spiritual dan keberanian jiwa, dan sembuhkan lukamu. Ibumu memberikannya padamu, ini dari tuanku. Mu Yuyan mencubit pil itu, memasukkannya ke dalam mulut Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, aku tidak membutuhkannya. Ayah, kamu bisa memakannya dengan cepat. Melihat pemandangan ini, Ye Duming dan Suanying semuanya tampak iri. Putri ini, kulit sapi. Namun mereka berpura-pura keras kepala dan berhenti melihatnya. Siapa yang tahan dengan ini? Mu Yun menipu mereka untuk menemukan pasangan dan menipu mereka untuk memiliki anak perempuan. Saat ini, Mu Yuyan maju ke depan, menuangkan beberapa pil kembali ke Tianyuan, memandang beberapa orang dan berkata sambil tersenyum, beberapa paman telah memberanikan diri dengan ayahku. Sulit, ini Yuyan, terima kasih. Mendengar hal tersebut, beberapa orang ingin berpura-pura menjadi pendiam dan menundanya. Tapi itu pil kelas 6. Mengizinkan, saya tidak tahan. Ye Duming tersenyum, meminum pil itu, mengusap kepala Xiao Yuyan, dan berkata sambil tersenyum, ayahmu beruntung memiliki anak perempuan sepertimu. Terima kasih, Xiao Yuyan. Suanying juga meminum pil itu dan berkata sambil tersenyum, ibumu pasti wanita cantik karena kamu sangat cantik. Ayahmu sungguh beruntung. Xiao Yuyan juga sangat senang mendengar pujian tersebut. Mu Yun tersenyum. Pil dunia kelas 6 sangat berharga. Sepertinya aku sudah terbiasa memberikan orang begitu saja. Tapi pikirkan baik-baik. Wang Xinya, Ji Wer, dan Ming Yuexin tidak berstatus rendah sekarang. Bagaimana mereka bisa membiarkan Mu Yuyan menderita ketika mereka melihat Mu Yuyan tumbuh dewasa? Pada saat ini, keenam orang tersebut meminum pil dan bermeditasi dan pulih. Pertempuran tampaknya telah dimenangkan, tetapi beberapa orang sedikit banyak terluka. Hanya saja pil Tianyuan kali ini memang memiliki efek magis. Saya khawatir di antara 6 ramuan itu, mereka juga termasuk kelas atas. Namun, selama 1 jam, beberapa orang bangun satu demi satu, bersemangat, dan ada sedikit kejutan di mata mereka. Ye Duming dan Suanying sangat terkejut. Belum lagi pemulihan luka dalam, kekuatan batas dan bahkan samar-samar, nilainya meningkat. Faktanya, memperkirakan kekuatan Jizu dengan ledakan Junli bukanlah peningkatan kekuatan Jizu, tetapi peningkatan ranah Jizu, pembangunan Jitai, dan kekuatan Jitai Kejili, yang memiliki efek ilahi berupa baptisan. Pembangunan platform batas merupakan transformasi kualitas kekuatan batas. Oleh karena itu, ini membuat alam master batas dan kekuatan Jun meledak dan meningkat. Inilah sebabnya mengapa penguasa dunia dibagi menjadi 9 tingkatan. Meningkatkan satu produk berarti meningkatkan kualitas Jili. Kali ini, pil Tianyuan benar-benar memiliki efek ajaib. Ketika Mu Yuyan menatap mata Mu Yun yang memujanya, mereka berdua menghela nafas. Ibu Mu Yuyan, ini Mu Lingyun. Mereka semua pernah mendengar nama itu. Mu Lingyun. Di pasukan kelas 1, murid pemimpin aliansi Tianyao yang bangga adalah salah satu wanita paling terkenal di surga ke-7 dalam puluhan ribu tahun. Apakah itu istri Mu Yun? Salah satu dari 9 wanita. Dan melahirkan seorang putri yang cantik. Awalnya mereka skeptis. Namun, melihat Mu Yuyan mengeluarkan potongan jibau dan jidan, mereka perlahan-lahan mempercayainya. Hanya saja, bagaimana hubungan Mu Yun dengan Mu Lingyun? Di mata mereka, itu seperti katak yang memakan daging angsa. Meski menurutku begitu, sepertinya aku sedikit membenci Mu Yun. Tapi, sepertinya itulah masalahnya. Saat ini, Mu Yun tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Jika dia tahu, Mu Yun tidak peduli. Selama bertahun-tahun, tampaknya hal itu telah banyak dibenci.
Sebenarnya, level petualangannya tidak akan lebih lambat dari level 9 wanita. Namun, selama periode ini, dia mengembara dalam ruang dan waktu, namun dia menunda banyak waktu. Letakkan pemikiran ini, Mu Yun melihat ke tengah platform batu. Pertempuran tadi sangat sengit, tapi tempat ini masih utuh. Sungguh luar biasa. Mu Yun datang ke platform batu dan melihat tablet batu di tengah. Baru saja, sepertinya Tian Ke dan mereka sedang mengamati tablet batu itu. Mu Yun datang ke tablet batu dan melihatnya dengan hati-hati. Suanying dan Ye Duming berkumpul dan melihat tablet batu itu. Apa ini? Tidak, saat ini, mereka melihat tulisan tangan di loh batu, tetapi mereka bingung dan terpaksa. Mu Yuyan mengangkat jari kakinya saat ini, tapi dia masih tidak bisa melihat tulisan tangan di tablet batu, jadi dia menarik sudut pakaian Mu Yun. Mu Yun sekarang menggendong putrinya dan melihat tablet batu itu. Sepertinya merekam kehidupan seseorang, kata Mu Yuyan langsung. Apakah kamu tahu kata itu? Apakah kamu tahu kata itu? Apakah kamu tahu kata itu? Pada saat ini, Mu Yun. Mereka bertiga tertegun beberapa saat, yang mengejutkan Mu Yuyan. Mu Yun terkejut karena dia benar-benar mengetahui kata kuno ini. Apalagi dia belum mempelajari karakter kuno ini. Faktanya, selama bertahun-tahun, dia juga menemukan beberapa tempat aneh. Misalnya, makna aksara kuno yang belum pernah Anda lihat dapat dilihat secara sekilas. Tapi dia tidak menyangka Mu Yuyan mengenalnya. Dan Suanying dan Ye Duming terkejut. Gadis kecil ini, bukankah dia juga mempelajarinya? Pada saat ini, Mu Yuyan takut dan menciutkan lehernya. Sepasang tangan kecil memeluk leher Mu Yun dan berhenti berbicara. Mu Yun melihat tablet batu itu dan berkata, ini benar-benar catatan kehidupan seseorang. Sepertinya dia adalah ahli lingkungan, mencatat tidak hanya kehidupan pribadinya, tetapi juga tuannya. Dia tidak menyebutkan namanya sendiri, tetapi nama tuannya menyebutkan. Suyuan Daosun. Sepertinya dia adalah seorang master. Begitu kata-kata itu keluar, mata Suanying dan Ye Duming berbinar. Katakan padaku, bagaimana dengan lingkungan? Dominan. Mu Yun terus melihat tablet batu itu, dan akhirnya berkata, tempat ini mencatat beberapa hal tentang pendeta Tao Suyuan. Orang ini mungkin telah mati, tetapi dia memiliki harta karun. Dia mungkin ditinggalkan dalam 7 hari yang sengit. Ini dia suatu tempat, Sungai Suyuan. Sungai Suyuan. Mu Yun melihat penampilan bersemangat kedua orang itu dan sedikit terkejut. Bagaimana Anda tahu? Ye Duming tidak bisa menahan tawa dan berkata, dalam 7 hari yang sengit, ruangnya unik, tempatnya memang luas, racun-beracun, hutan dan tempat berbahaya lainnya, ada juga beberapa gunung dan sungai yang terkenal. Anda akan tahu setelah tinggal di sini untuk waktu yang lama. Sungai Suyuan adalah tempat yang terkenal. Apalagi sungai ini hanya sebuah cabang dari sungai yang ganas. Sungai yang ganas. Tempat apa ini? Suanying menjelaskan saat ini, dikatakan bahwa sungai yang ganas itu membentang ribuan mil. Kita tidak tahu titik awal dan titik akhir dari sungai yang ganas itu. Kita hanya tahu bahwa sungai itu sangat panjang, dua tepian terluas berjarak 100.000 meter. Sungai Suyuan terbentuk dari penyebaran aliran sungai yang ganas. Sungai Suyuan memiliki panjang 100.000 mil, lebar paling banyak 10.000 meter, dan paling sempit ratusan meter. Banyak keajaiban telah beredar di sungai ini. Konon ada orang yang masuk jauh ke dasar sungai dan mendapat promosi besar-besaran. Yang lain masuk dan tidak pernah keluar, aneh dan sempit kok. Di saat ini, Mu Yun mendengar kata-kata itu dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, pergi dan lihat. Tentu saja, pergi dan lihat. Apakah ada catatan lokasi detail di tablet batu itu? Suanying bertanya, Istana Suyuan ada di Suyuan Hanoi, dan ada hubungannya dengan kura-kura. Selain itu, hilang. Keduanya tercengang saat mengatakan ini. Bagaimana Anda menemukannya? Sungai Suyuan, sepanjang 100.000 li, dari awal hingga akhir, mencari penyu. Mengapa kamu tidak membalikkannya? Apalagi Hanoi juga penuh bahaya. Jika Anda tidak hati-hati dan ditatap oleh hewan air, Anda akan mati. Melihat ekspresi mereka, Mu Yun berkata sambil tersenyum, apakah itu yang kamu cari? Tercatat juga bahwa tangga istana Suyuan konon terbuat dari batu Jishen, dan terdapat perangkat pembatas tingkat 6, pil pembatas, dan bahkan tingkat 7 dan 8. Dan menurut catatan, istana Suyuan mirip dengan senjata ajaib.
Ia memiliki rasa perlindungan diri tertentu tanpa harus dikatakan bahwa ia telah menjadi dunianya sendiri. Begitu ucapan ini keluar, lihat, hampir tanpa ragu, mereka langsung mengangguk. Hanya saja ini lebih merepotkan. Butuh ratusan ribu mil untuk menghabiskan beberapa bulan. Kita selalu bisa bertemu sesuatu. Aku tidak percaya kita seberuntung itu. Ya, Mu Yun tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Bagus. Mari kita berangkat dari sini saat ini bersama-sama. 7 hari yang sengit, sebagai kekuatan utama di surga ketujuh, berkumpul di tempat yang sombong, penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui tanpa akhir, bahaya tanpa akhir, dan peluang tanpa akhir. Hal terpenting yang menarik Tianjiao dari semua pihak di sini adalah segala sesuatunya tidak diketahui. Dalam situasi yang tidak diketahui ini, yang kami andalkan bukanlah latar belakang identitas, melainkan kekuatan nyata. Jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan, Anda mungkin dibunuh dan dirampok oleh beberapa orang pemberani. Seni bela diri semuanya berdarah. Semua orang menyukai petualangan. Di sini, Anda dapat naik ke surga selangkah demi selangkah, kembali ke gerbang sekte dan dihormati. Anda mungkin juga mati di sini dan kehilangan semua pencapaian Anda. Singkatnya, tempat ini penuh dengan tempat yang tidak dapat diabaikan oleh siapa pun. Mu Yun, Suanying, dan Ye Duming menghabiskan banyak cara sebelum mereka mundur dari ruang itu dan kembali ke hutan racun. Sepanjang jalan, bantuan Mu Yuyan sangat diperlukan. Perangkat pembatas yang dibawanya juga beragam, sehingga memungkinkan beberapa orang Mu Yun membuka wawasannya. Seolah-olah, Mu Yuyan seperti seorang putri kecil, dan beberapa orang lebih seperti kuli dermaga. Di masa depan, tunjukkan hal-hal ini sesedikit mungkin di depan orang luar, oke? Yaner, Mu Yun bertanya, jika tidak, orang-orang jahat itu akan merindukan bayimu dan ingin membunuh orang serta mencuri barang. Mu Yuyan tersenyum dan berkata, aku sangat manis. Apakah mereka bersedia membunuhku? Ayah tidak boleh menyerah, tentu saja. Oh, aku akan mengurangi pengeluarannya di masa depan. Ya, ayah dan anak perempuannya berbicara sepanjang jalan. Suanying dan Ye Duming sekarang memimpin dan menutup telinga. Ayah dan anak perempuannya tidak berhenti sepenuhnya. Terutama Mu Yun, dan terkadang pertanyaannya diulang-ulang. Mu Yuyan senang ditanya oleh Mu Yun dan terkikik bahagia. Keduanya tidak bisa mendengarkan lagi. Jika Anda mendengarkan ini lagi, Anda tidak bisa tidak menemukan pasangan Tao dan memiliki seorang putri. Apa yang dapat Anda lakukan? Sekelompok 7 orang meninggalkan hutan racun dan menuju sungai Suiyuan. Ketika ketujuh orang itu meninggalkan lembah, bayangan muncul dari lembah. Sungai Suiyuan, Istana Suiyuan. Orang pertama tersenyum saat ini. Kirimkan seseorang untuk memberitahu Li Sangfan dan minta dia berkumpul bersamaku. Li Sangentalpi lah yang berbicara. Namun, Li Sangentalpi telah hilang sejak dia memasuki area rahasia lembah, tapi sekarang dia muncul, dan dia sepertinya mengetahui tindakan Mu Yun. Saudara bela diri Li Sangfan, aku khawatir dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan kita. Seorang murid membungkuk. Li Sangentalpi berkata sambil tersenyum, meskipun kakak tertuaku tidak menyukaiku di hari-hari biasa, dia akan senang dengan rahasia seperti itu. Saya terkejut bahwa Mu Yun, penguasa dunia keempat, membunuh Tianke, penguasa dunia keenam. Saya tidak berani mengatakan itu lawan saya. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memberitahunya hal-hal baik seperti itu? Li Sangentalpi juga tidak mempedulikan hal ini. Dia melambai dan berkata, ayo kita menyusul mereka. Pergi dan beritahu Li Sangfan. Li Sangentalpi berkata lagi, Tianke mati di tangan Mu Yun. Ngomong-ngomong, beritahu bocah itu Wang Yingjun bahwa menurutku Wang Yingjun akan meledak. Yang lain mengangguk lagi. Setelah instruksi ini, Li Sangentalpi memimpin orang-orang dan secara bertahap meninggalkan. Li Sangfan, pemimpin alam kelas 7, membunuh Tianke sebelum Mu Yun. Dia hanya membawa seseorang ke tempat kejadian dan tidak berani muncul. Jadi kali ini, mengetahui hubungan antara Istana Suiyuan dan Sungai Suiyuan, dia tidak berani menindaklanjutinya sendiri. Takut akan kematian bukanlah hal yang memalukan. Bodoh sekali melihat Mu Yun membunuh Tianke, penguasa ke-6 dunia, dan dengan sombong berpikir bahwa dia bisa membunuh Mu Yun. Tidak sayang untuk mati. Adapun Wang Yingjun, Tianke dari Paviliun Tianji dan Wang Yingjun dari Paviliun yang sama adalah teman dekat. Saat Tianke meninggal, Wang Yingjun akan membalas dendam. Pada saat itu, Mu Yun, Suanying,
dan Ye Duming akan benar-benar sengsara. Pada saat ini, 7 orang Muyun meninggalkan hutan racun menuju sungai Suyuan. Pada hari ketujuh, para pahlawan berdiri berdampingan. 8 pasukan kelas 1 memiliki status terpisah. Selain itu, ada kekuatan sekunder kelas 1, kekuatan kelas 2, dan seterusnya di 45 domain utama. 9 domain utara. Surga ketujuh adalah 9 dari 45 domain. Di 9 domain ini, pasukan kelas 1 telah bertahan berkali-kali, dan yang paling kuat adalah pasukan kelas 1 aliansi TIANNYAO. Domain inti dari 9 domain tersebut disebut domain TIANNYAO. Inilah inti dari aliansi TIANNYAO. Aliansi TIANNYAO. Pembentukan sejarah dapat ditelusuri kembali ke akhir zaman kuno. Terlebih lagi, aliansi TIANNYAO sangat berbeda dari kekuatan lainnya. Para pejuang di liga ini semuanya memiliki roh para dewa kuno, hewan di zaman kuno atau bahkan di masa banjir dan kelaparan. Misalnya, hantu Jiwei Tianhu milik Jiwer. Ketika Jiwer lahir, dia terintegrasi sempurna dengannya. Mereka yang memiliki jiwa binatang purba dan liar tersebut dapat mengembangkan potensi dirinya baik itu ras manusia maupun hewan. Oleh karena itu, banyak orang di dunia luar menyebut prajurit aliansi TIANNYAO sebagai setengah manusia dan setengah binatang. Namun kritik seperti itu, dengan kekuatan aliansi TIANNYAO, juga secara bertahap padam. Faktanya, Jiwer, misalnya, adalah urat dari rubah Jiwei, yang membangkitkan integrasi sisa jiwa keluarga rubah di zaman kuno, seperti Jiwei Tianhu. Bisa dikatakan sebagai favorit unik di aliansi TIANNYAO. Domain TIANNYAO, aliansi TIANNYAO. Saat ini di aliansi TIANNYAO terdapat sosok anggun, mengenakan rok putih, rambut panjang tergerai, berpenampilan murni dan cantik, berpenampilan acuh tak acuh, dengan sedikit bau debu yang tidak memakan kembang api manusia. Postur ramping wanita dan membawa kin kuno membuat keseluruhan orang tampak seperti peri 9 hari. Sangat menyegarkan untuk melihat dari kejauhan. Nona Wang tolong datang. Para murid di luar Liga TIANNYAO tidak menghentikan mereka dan mengizinkan wanita memasuki Liga TIANNYAO. Wanita itu mengangguk, sosoknya melintas dan menghilang. Siapa ini, kakak senior? Bagaimana kita bisa langsung memasuki aliansi Tianyao kita? Apakah kamu tidak memeriksanya? Seorang murid bertanya dengan senyuman berbeda. Kamu ingin mati? Kakak laki-laki itu memarahi, ini adalah Wang Xinya, orang suci suara surgawi dari Istana Surgawi Jiuku, dan murid yang bangga dari Mengqianmo, penguasa Istana Surgawi Jiuku. Apa yang kamu pikirkan? Ini adalah Mu Lingyun yang memiliki hubungan pribadi yang baik dengan aliansi Tianyao kita, dan dikatakan bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan pemimpin klan Suiling yang kembali. Begitu dia mengatakan ini, murid baru itu menjadi pucat. Wang Xinya, Mu Lingyun, hati bulan, ketiganya, di surga ketujuh, semuanya adalah wanita kebanggaan surga yang terkenal. Belum lagi latar belakangnya, hanya kekuatannya, merekalah yang kuat yang telah melangkah ke lingkungan dominan. Wang Xinya dihormati sebagai Dewi Suara Surgawi karena bakatnya yang sangat tinggi dalam teknologi suara. Itu sungguh mengerikan. Dia dilatih sebagai penerus oleh Mengqianmo, penguasa Istana Surgawi Jiuku. Mu Lingyun terlahir dengan rahasia yang cocok untuk aliansi TIANNYAO dan sangat dicintai oleh pemimpin aliansi. Ning Yuexin, dia adalah pendukungnya. Kembalinya yang kuat ke klan Suiling adalah duduk di posisi patriark dan berbagi skor yang sama dengan 4 patriark klan Wuling lainnya. Meski tak sekuat gelar Dewa Air pada tahun-tahun itu, dunia luar menduga tak jauh dari kesembuhan. Ketiga wanita yang juga merupakan wanita kebanggaan surga ini cantik dan memiliki temperamen yang luar biasa. Mereka membuat sulit untuk tidur setiap malam di surga ketujuh. Namun ketiga wanita yang begitu bangga akan surga ini adalah teman pribadi dan dekat yang membuat orang merasa sedih. Murid baru itu bergumam, tentu saja, orang jenius bermain-main dengan orang jenius. Kita tidak punya kesempatan dalam hidup ini. Petik 2. Jangan biarkan katak memakan daging angsa. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Namun, kakak perempuan, bela diri Mu Lingyun dari Liga TIANYAO kita memiliki seorang putri kecil, tapi aku tidak tahu anak siapa itu selama bertahun-tahun. Seorang murid berkata sambil tersenyum, itu pasti milik kakak bela diri Wang Chen. Berhenti berbicara,
Murid lain menyela, semua orang telah melihat apa yang diinginkan oleh kakak senior Wang Chen dari kakak senior Mu Lingyun, tetapi Anda tahu, kakak senior Mu Lingyun sama sekali tidak peduli dengan kakak senior Wang Chen. Oke. Dan nak, konon Mu Lingyun datang ke aliansi TIANNYAO kita dan memilikinya. Ketika beberapa orang mendengar ini, suasana hati mereka melayang untuk beberapa saat. Sudah, siapa itu? Betapa bangganya orang yang bisa mendapatkan bantuan dari wanita peri dan bersedia melahirkan seorang anak. Lagi pula mereka tidak punya banyak peluang. Saat ini, Wang Xinya muncul di Liga TIANNYAO dengan piano panjang di punggungnya. Di jalan pegunungan yang berkelok-kelok, Wang Xinya berjalan keluar selangkah demi selangkah. Dia ringan dan tampak cukup bahagia dengan senyuman di wajahnya. Xiao Yuyan seharusnya menyukai hal ini. Dia sudah lama tidak datang. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Xiao Yuyan. Wang Xinya tersenyum dan melangkah keluar. Wang Chen. Saat ini, Wang Xinya melihat sosok yang tergesa-gesa di depan dan berkata, kebetulan sekali, di mana Yuyan? Wang Chen. Orang dari aliansi Tianyao lah yang membawa pergi Jiwer. Saat ini, Wang Chen melihat Wang Xinya, tetapi dia sedikit terkejut. Lalu dia terbatuk dan berkata, Xiao Yuyan sudah tutup. Diam, jangan bercanda. Dia sangat mengenal Xiao Yuyan. Gadis kecil ini bukanlah orang yang pendiam. Selama bertahun-tahun, Ming Yuexin sibuk dengan keluarga Suiling. Sebagai kepala keluarga, dia punya banyak hal. Namun, 9 anak berada di bawah asuhan pemimpin aliansi TIANYAO, yang mengabdikan seluruh upayanya untuk 9 anak. Jadi Jiwer telah berlatih dalam pengasingan hampir sepanjang waktu. Begitu juga Wang Xinya sendiri. Namun, latihan keterampilan bunyinya bukanlah latihan keras, melainkan bermain piano, memahami rima, bunyi, dan ciri unik lainnya dari beberapa alat musik. Jadi sebenarnya, Mu Yuyan menghabiskan sebagian besar waktunya bersamanya selama bertahun-tahun. Dia tahu lebih banyak tentang Mu Yuyan daripada Jiwer, seorang ibu. Mendengar ini, Wang Chen berkata sambil tersenyum, kali ini saya memaksanya untuk tutup. Si kecil mencapai batas, jadi saya mengurungnya. Mendengar ini, Wang Xinya tersenyum lembut, seperti bunga yang mekar penuh, dan berkata, bawa aku ke dia. Saat dia dekat dengan perbatasan, tetaplah bersamaku, dan aku bisa membantunya menerobos dengan suara piano. Ini, tidak terlalu bagus. Wang Chen gemetar dan berkata sambil tersenyum, tutup saja. Tidak apa-apa, jangan khawatir, saya bisa membantunya. Wang Xinya berkata sambil tersenyum, memimpin jalan. Begitu ucapan ini keluar, wajah Wang Chen menjadi semakin tidak normal. Pada saat ini, Wang Xinya tidak bisa menahan cemberutnya dan berkata, ada apa? Apakah kamu memukulnya? Tidak, tidak, Wang Chen bergegas. Bertarung, dia benar-benar belum memukul Mu Yuyan. Mu Lingyun berkata jika anak kurang berlatih dengan baik, lebih baik makan. Tapi setiap kali mereka memukul, Wang Xinya dan Ming Yuexin akan datang mencari kesalahan. Ibuku tidak mengatakan apa-apa, tetapi kedua ibu itu pandai melindungi anak sapi itu, dan dia juga takut. Ada apa? Bawa aku menemuinya. Wang Xinya berkata tidak senang. Wang Chen tidak bisa menyembunyikannya, dan berkata dengan getir, Xiao Yuyan sudah pergi. Hilang. Apa maksudmu? Wajah Wang Xinya merosot saat ini dan berkata, aliansi iblis langit adalah tempat yang sangat besar. Di mana kamu tidak mengenal Wang Chen? Selain itu, Jiwer secara khusus meminta 2 pemimpin dunia untuk menjaga Jiupin. Dia belum melakukannya, belum mencapai ranah Raja Dunia. Bagaimana dia bisa menghilang di bawah 2 pemimpin dunia? Petik 2. Jangan marah. Wang Chen berkata lagi, dalam analisis terakhir, Anda telah memberinya terlalu banyak alat pembatas, dan penguasa perbatasan tidak dapat melihatnya. Wang Xinya mendengus, salahkan kami. Tidak, tidak, aku tidak bermaksud begitu. Wang Chen sakit kepala dan berkata, gadis kecil itu bilang dia bosan setiap hari. Kali ini, kata-kata Wang Chen jatuh, dan momentum kuat muncul di tubuh Wang Xinya. Suara piano berdenting seperti tsunami saat itu. Jangan impulsif. Aku sudah mengirim seseorang untuk mencarinya. Mendengar ini, Wang Xinya berteriak, jangan impulsif. Wang Chen, apakah Jiwer mengetahuinya? Adik perempuan bela dirimu telah ditutup dan belum meninggalkan bea cukai. Aku belum tahu. Petik 2. Betapa berbahayanya tempat 7 hari yang sengit itu. Dia bahkan belum mencapai batasnya.
Betapa berbahayanya itu memasuki 7 hari yang sengit. Wang Xinya memarahi. Wang Chen merasa getir saat ini. Lagi pula, bukankah itu karena kamu memberinya terlalu banyak alat pembatas? Wang Chen tidak berani mengatakan ini. Bagaimanapun, dia telah mengalami apa yang disebut konsultasi antara Wang Xinya dan Ming Yuexin lebih dari sekali. Wang Xinya baik-baik saja. Jika pemimpin klan-klan Suiling tertarik, itu sungguh merepotkan. Saat itu, kita harus mengganggu pemimpin aliansi. Akhirnya, Mu Lingyun tahu bahwa ini masalah besar. Pada saat ini, Wang Xinya mendengus, di manakah pintu masuk aliansi Tianyao Anda ke dalam medan perang 7 hari yang sengit? Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan mencari Yuyan. Wang Xinya tidak memiliki cara yang baik, Wang Chen, jika saya menemukan Yuyan dengan selamat, tidak apa-apa. Jika saya tidak menemukannya, Anda akan mati. Kamu harusnya tahu siapa ayahnya dan siapa kakek neneknya. Sepatah kata, Wang Xinya berbalik dan pergi. Ah, aku bosan sekali. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak minum. Xiao Yuyan, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Memikirkan kata-kata Wang Xinya, Wang Chen pusing. Putri Muyun. Bagi Muyun, dia tidak takut. Namun, Mu Qingyu, ayah Muyun, telah menjadi kaisar ilahi, dan ibunya Ye Yuxi serta Kaisar Qing juga telah melepaskan diri dari kesulitan. Saat ini, mereka dominan di surga ke-9. Status Wang Chen dalam aliansi Tianyao tidaklah rendah. Pemimpin aliansi mencintai murid-muridnya dan mengontrol hak-hak tertentu. Faktanya, dia tidak takut mendengar tentang Mu Qingyu. Bagaimanapun juga, Kaisar Dewa tidak bisa melakukan apapun terhadap tuan baru generasi mudanya. Kepribadian yang panas. Cukuplah seorang wanita yang tidak membiarkan postur tubuh pria. Dikatakan bahwa pada saat itu, sebelum Kaisar Xiaoyao jatuh, Mu Qingyu dan Ye Yuxi adalah cerita yang bagus. Ada seorang kaisar wanita yang mengejar Mu Qingyu. Ye Yuxi segera menjadi marah dan langsung memilih. Saya tidak melihat momentum seperti itu, tetapi mendengarnya saja sudah membuat orang malu. Melihat Wang Xinya pergi, wajah Wang Chen tidak yakin saat ini. Pada awalnya, Mu Yuyan mengeluarkan suara. Di aliansi Tianyao, itu semua karena Mu Lingyun kuat sehingga si kecil bisa hidup lebih nyaman. Namun, sejak getaran di surga ke-9, Kaisar Yuan, Kaisar Dewa, Mu Qingyu menjadi Kaisar Dewa, dan mengalami kebuntuan positif dengan Kaisar Ming. Pemimpin aliansi juga merasakan tekanan yang besar. Lalu, dia menaruh banyak perhatian pada Mu Yuyan. Perhatian ini bukan hanya karena Mu Lingyun, tetapi juga karena Mu Qingyu. Kaisar Dewa Gembala Mu Qingyu. Kaisar dan Tuhan, kedua dewa ini mewakili kedua belah pihak. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, sang gembala tampaknya lebih lemah, tetapi jika dipikir-pikir secara mendalam, reruntuhan suci Xiaoyao. Surga ke-9, kedua sisi ini hampir menjadi fondasi sang gembala. Dan Mu Yun sendiri mungkin tidak banyak, tapi Mu Qingyu sangat penuh perhitungan. 9 wanita dari Mu Yun. Qin Mengyao sekarang bertanggung jawab atas keluarga Bing Huang. Ming Yuexin adalah kepala keluarga Wuling dan Suiling. Ditambah Wang Xinya dan Mu Lingyun. Pada saat itu, Paviliun Tianji menghitung rahasia surga, melarikan diri dari beberapa kekuatan dan memberitahu mereka bahwa membawa pergi 9 wanita dapat membuat mereka tak terkalahkan ketika kekacauan datang. Tapi, bagaimana menurutmu sekarang? Sepertinya Paviliun Tianji sengaja berkolusi dengan Mu Qingyu. Bayangkan Mu Yun berada di alam manusia, dan ke-9 wanita itu berada di alam manusia. Jika 9 wanita, seperti Mu Yun, memasuki dunia Changlan, saya khawatir mereka tidak memiliki status seperti itu sekarang. Wang Chen menghela nafas. Hal-hal ini bukanlah hal yang dapat dia pertimbangkan. Saat ini, sebaiknya kita mengirim lebih banyak orang untuk menemukan Mu Yuyan dalam 7 hari yang sengit. Saat ini, Wang Chen bergegas pergi. Dalam 7 hari, 7 orang, termasuk Mu Yun, Suanying, Ye Duming dan Mu Yuyan, berdiri di tepi sungai saat ini. Ini adalah sungai Suyuan. Suanying melihat ke depan dan berkata, sungai Suyuan berasal dari aliran sungai yang ganas. Iklimnya bagus sejak pembentukannya. Ada banyak hewan air di Hanoi, dan beberapa spesies sama sekali tidak termasuk hewan suci di dunia Changlan. Mereka mungkin berasal dari masa banjir dan kelaparan. Namun,
Sebagian besar hewan air juga merupakan kekuatan di dunia guru. Ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa akan ada binatang air yang mendominasi kekuatan. Lagi pula, sebagian besar orang yang mendominasi tingkat kekuatan sebenarnya berada di das yang ganas. Di dekat das yang ganas, kebanyakan dari mereka adalah mereka yang mendominasi wilayah. Mu Yun mengangguk ketika mendengar pidatonya. Hati-hati semuanya. Saat ini, Ye Duming berkata, ada banyak harta berharga di Suiyuan Hanoi. Banyak orang dengan senang hati pergi ke Hanoi untuk menyelidikinya. Bagus. Ketujuh orang itu awalnya berencana untuk berpisah, melihat dari kedua ujungnya dan bertemu di tengah. Namun, itu berbahaya dalam 7 hari yang sengit. Awalnya jumlahnya tidak banyak. Jika mereka dipisahkan lagi, akan lebih berbahaya lagi. Jadi ketujuh orang itu berakhir bersama. Bagaimanapun, Mu Yun sekarang dapat membunuh 6 produk utama dunia. Selama mereka tidak menghadapi alam tingkat 7, alam tingkat 8, dan alam tingkat 9, mereka tidak akan mengalami krisis sebesar itu. Saat ini, 7 orang memasuki Hanoi bersama-sama. Mu Yun dan lainnya adalah wilayah penguasa dunia. Keagungan sungai tidak bisa terlalu menghalangi mereka. Saat ini, Mu Yuyan memasuki sungai. Mutiara muncul di sekitar rok kecilnya, yang menggantikan air di sekitar tubuhnya, sehingga air tersebut tidak bisa dekat dengan tubuhnya. Mu Yuyan telah menunjukkan cukup banyak alat pembatas selama ini. Suanying sangat terkejut saat ini. Saat itu, ketujuh pria itu langsung menyelam ke bawah sungai. Sungai Suiyuan, yang terdalam, bisa mencapai 10.000 kaki. Namun, meski tingginya 10.000 kaki, Hanoi tetap bersinar. Ini bukan cahaya yang dikeluarkan matahari, tapi seolah ada mutiara di sungai, membuat Hanoi seterang siang hari. Ketujuh orang itu terus menyelam, dan akhirnya sampai ke dasar. Telapak kaki menginjak dasar sungai, dan tidak ada lumpur yang terbayang. Apalagi jika dilihat-lihat, dasar sungai tidak datar, melainkan terdapat pegunungan yang terus-menerus. Ya, gunung. Nampaknya tempat ini bukanlah tempat sungai, melainkan gunung. Hati-hati dan lihat sekeliling. Bagus. Pada saat ini, mereka semua melepaskan kesadaran jiwa mereka dan mengamati sekeliling. Apa yang sedang Anda cari? Temukan kura-kura tua. Menurut informasi yang dipelajari Mu Yun dari tablet batu, jika Anda benar-benar ingin tahu di mana istana Suiyuan berada, Anda perlu menemukan kura-kura tua itu. Dan istana Suiyuan yang asli, temukan kura-kura tua, ditemukan secara alami. Pada saat ini, beberapa orang sedang berpikir, menyebarkan cakupan, dan mencari pada saat ini. Ini tidak bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Kalau memang mau cari lagi, saya khawatir butuh waktu lebih dari 1 bulan. Beberapa orang juga setuju. Jika mereka tidak dapat menemukannya, mereka akan merobohkannya. Setiap hari, 7 orang dari hilir sungai telah mencapai bagian tengah. Selama setengah bulan berturut-turut, saya tidak mendapat apa-apa. Mu Yuyan tinggal di dalam air sepanjang hari. Sejak awal, dia sedikit tidak sabar. Awalnya saya masih melompat. Sekarang saya berbaring telentang setiap hari. Selama setengah bulan berturut-turut, saya tidak mendapat apa-apa. Suanying dan Ye Duming juga dicurigai. Apakah istana Suiyuan sudah lama ditemukan? Pada hari ini, Mu Yun tiba-tiba menerima pesan dari Suanying sambil mencarinya dan segera bergegas ke sana. Apa masalahnya? Mu Yun segera berkumpul, menemukannya. Suanying memandangi awan gembala yang datang dan malam sendirian, tetapi ekspresinya tertekan. Apa yang kamu lakukan dengan wajah sedih saat menemukan putramu? Mendengar ini, Suanying berkata tanpa daya, saya benar-benar tidak senang. Mu Yun, lihat, apakah ini kura-kura tua? Saat ini, Suanying menunjuk ke celah antara bukit di depannya. Saya hanya bisa melihat tubuh kura-kura tua tersangkut di dalamnya. Namun yang tersisa hanyalah cangkang penyu, yaitu tubuh penyu yang hilang. Melihat pemandangan ini, malam itu saja tercengang. Mu Yun sekarang dekat dengan cangkang kura-kura. Cangkang penyu terlihat panjangnya 100 kaki. Jika diinjak, terlihat seperti sebongkah batu. Saat ini, Mu Yun tidak menginjak cangkang kura-kura secara langsung, tetapi melayang di atasnya dan melihat ke bawah. Cangkang kura-kura retak satu persatu, dan banyak yang tidak lengkap. Hingga akhirnya, Mu Yun melihat posisi ekor cangkang kura-kura tersebut dan tiba-tiba tertegun. Ya, begitu ucapan ini keluar, beberapa orang berkecil hati. Aku sudah mencarinya selama setengah bulan, tapi kura-kura tua itu terbunuh.
Sia-sia, malam itu saja mendesah tak berdaya. Itu belum tentu benar, Mu Yun sedang berbicara sekarang. Beberapa orang segera berkumpul. Jika kamu perhatikan baik-baik, bekas yang ditinggalkan oleh kekuatan pembatas di sekitar tubuh Cangkang Penyu jelas merupakan tanda yang dibunuh baru-baru ini. Mungkin orang yang membunuh kura-kura tua itu sudah mengetahui tentang Istana Suiyuan. Mungkin mereka sedang dalam perjalanan ke Istana Suiyuan. Dari kura-kura tua, mereka bisa menilai jejak beberapa Jie Jue. Anda bisa menilai. Begitu kata-kata itu keluar, Malam Sendirian dan Elang Suan sudah di depan.